Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Abidama ya. Salam sejahtera bagi kita semua, Setihotu Namo Buddhaya. Ya, senang sekali kita bisa tetap kembali berkumpul di ruang virtual pada malam hari ini. Bersama-sama kita melanjutkan pembelajaran Abhidhamma Sanggaha masih di bab 2 di Cetasika. Sebaik sebelum kita memasuki materi kita pada malam hari ini, seperti biasanya, kita akan awali terlebih dahulu dengan membacakan nama Karapata untuk mengingat Guru Agung kita, Sang Buddha. Baik, mari dengan sikap tangan beranjali, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Saya izin untuk memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanggang namami. Oke. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki pembelajaran Abhidhamma pada malam hari ini yang seperti biasa akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, ya, Ibu Yasoda atau Ibu Lim Ling Siang. Wah, banyak banget namanya ya. Silakan untuk layar dan waktunya. Oke, terima kasih Bu Lucy untuk sambutannya yang hangat. Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya, Sopi Hontu, Namo Buddhaya. Ya, selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-51 ya, kelas Abhidhamma Sanggaha kita. Dan malam ini kita sampai di part yang ke-15 dari bab 2 kita Cetasika bersama dengan narasumber kita yang sangat andal ya, Romo Ruby Santamoko. Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya, sambil mempersiapkan diri untuk materi baru malam hari ini, mari kita segarkan ingatan kita ke pembahasan 2 minggu yang lalu ya. Karena minggu lalu kita hanya membahas hal di luar topik pembahasan kita yang biasa ya. Jadi 2 minggu lalu kita masih membahas tentang Sobana Cetasika 25 ya, yaitu bagian pertama Sabacita Kusala Sadarana yang 19 ya. Dan kita sudah membahas Sada, Sati, Iri, Otapa, dan Aloba ya, baru sampai ke Aloba. Nah, entah apakah Aloba ini sudah selesai atau masih ada kelanjutannya malam hari ini ya. Tapi kita sudah sempat membahas sebagian ya 2 minggu lalu. Ada beberapa tambahan untuk kiri dan otapa ya. Jadi ada ilustrasi tambahan seperti dua bola besi ya, Bapak Ibu masih ingat? Yang satu dingin katanya, tapi permukaannya semuanya seluruhnya dilumuri oleh kotoran manusia, dan bola besi yang kedua tuh panas membakar gitu ya. Jadi perumpamaan ini menunjukkan bahwa kita semuanya tidak ingin lahir di alam apa ya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian pembahasan tentang aloba ya. Aloba ini adalah tanpa keserakahan. Karakteristiknya adalah bebas dari keserakahan atau ketamakan terhadap objek kesadaran. Fungsinya tidak menggenggam, manifestasinya tidak melekat, gitu ya. Dan sebab terdekatnya tidak disebutkan. Walaupun disebut tanpa keserakahan, tapi bukan berarti jika suatu kesadaran muncul tanpa disertai keserakahan, maka pada saat itu faktor mental aloba juga muncul. Jadi nggak selalu seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi mengapa aloba bisa muncul? Karena kesadaran tidak tertarik dengan aku salah, itu ya. Aloba ini adalah kualitas dari para arahanta ya. Jadi diibaratkan seperti seorang biku yang sudah terbebas dari kekotoran batin ya. Kemudian yang kedua, seperti seorang laki-laki yang jatuh di tempat yang kotor, lalu mandi bersih-bersih dan pasti tidak ingin kembali ke tempat kotor itu, gitu ya. Dan aloba bertolak belakang dengan
maceramala atau noda batin yang pelit atau tidak suka berdana. Aloba inilah juga yang membuat seseorang tidak melekat kepada dirinya sendiri. Jadi egonya sudah hilang ya, akunya sudah hilang. Tidak akan sedih pada saat berpisah dengan yang dikasihi, dan aloba batinnya tidak menggenggam objek. Jadi rasa sakit tidak akan muncul pada momen kelahiran karena sudah tidak ada lagi tanpa. Sampai di sana pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Seperti biasa, saya hanya ingin mengingatkan tentang aturan tata tertib. Saya yakin semua udah hafal sebenarnya ya, tapi karena tugas saya harus ingatkan lagi. Yang pertama, speaker tolong di mute gitu ya. Yang kedua, kita akan sangat menghargai pembabaran abidama yang dilakukan dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh penyampaian materi yang akan disampaikan ya. Kalau bisa on kamera sangat diapresiasi Bapak Ibu ya. Kemudian sesi tanya jawab akan dilakukan setelah penyampaian materi selesai. Boleh dengan raise hand atau pertanyaan di kolom chat. Itu aja aturan tata tertibnya. Dan kini kita semua sudah siap untuk belajar, bukan? Kalau kita sudah siap, mari kita undang Romo untuk segera memulai kelas kita. Silakan Romo, kami siap untuk Baik, belajar. terima kasih Bu Yasodat. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap panjang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Ya, senang hari ini kita kembali belajar Dhamma yang kemarin sempat tertunda karena satu dan lain hal. Mari kita dedikasikan pelajaran Abhidhamma kita hari ini untuk semoga segala musibah, segala hal yang membuat batin kita gelisah, resah, ya senyap adanya, ya, supaya kita Sadu, bisa lebih sadu, 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 tenang Romo. menghadapi kehidupan ini bahwa hidup ini hanya sebuah fenomena saja. Kadang kita suka Sadu. di ilusi kita bermain, rasa takut kita bermain, rasa marah, kesel, benci kita bermain karena hanya satu faktor yang kita lihat, yang kita alami hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan juga buat saya ya. Baik, Sadu, Romo, sadu, sadu. saya ingin mengingatkan diri saya juga ya, bahwa belajar Abhidhamma adalah belajar untuk bisa menyelami ke dalam batin kita ya. Kita tahu bahwa begitu banyak kilesa yang muncul dari batin kita melalui 6 indera, ya 6 indera itu bisa mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan batin. Selalu kita berbenturan dengan hal yang tidak menyenangkan, dengan orang yang tidak kita sukai dan tidak yang sangat tidak kita inginkan. Dia hadir di tengah-tengah kita sebagai buah dari karma yang mesti harus kita terima. Semoga ini menjadi renungan buat kita untuk lebih bijaksana dan menyikapinya dengan rendah hati, dengan penuh kewaspadaan dan penuh cinta kasih. Ya, Sadu, jangan sadu, sampai sadu. jangan sampai pikiran buruk kita muncul karena ketika pikiran buruk kita ingin menyakiti orang lain, maka situ sudah termasuk karma buruk ya. Mudah-mudahan Sadu, kita sadu, terhindar dari sadu. jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Baik, saya tambahkan sedikit terkait dengan loba, sorry dengan aloba ya. Nanti kita masuk ke bagian dosa. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Yasoda bahwa kita sudah mendalami terkait dengan eh, apa namanya hal ini ya, yaitu aloba kemarin bahwa ingat ya bahwa kualitas batin kita ketika kita berbuat baik, kualitas batin kita minimal 19, yaitu yang disebut sebagai sobana, 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 sadarana, cetasika 19 ya. Apa itu? Kita bisa bulatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di bawah tata Madya Trata ada 6 kotak, 6 pasang kotak. Ya, 6 pasang kotak. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar bahwa yang namanya sahabat cita sadarana ini, dia munculnya berbarengan, ya. Nggak mungkin dia muncul sendiri-sendiri. Nah, apakah kita tahu mana dulu, mana sada dulu, sada, sati, iri, otapa, aloba. Kita sudah bahas sedikit, nanti kita bahas adosa, baru tata majatata, ya. Nah, teman-teman sekalian, di tata majatata nanti ada 6 pasang yang mengikuti, kita belum bicara karena kita masih panjang. Ya, ini sada. Ini kalau dia muncul dia bersamaan. Makanya seorang pandita yang baik adalah yang memiliki sobana sadacita sadaranya, cita sika. Ya, kalau kalian kita sebagai pandita mestinya selalu mengembangkan sadasati hiri otapa aloba adosa. Aloba adosa tata majata tatra kaya pasadi, cita pasadi gitu ya. Nanti kaya lahuta, cita lahuta. Ya, lalu dan kaya lahuta, cita lahuta. Lalu nanti ada kaya muduta, cita muduta. Nanti ada kaya kamanyata, cita kamanyata. Ada kaya pagunyata, cita pagunyata. Nanti ada kaya ujukata, cita ujukata. Kita belum bahas ya. Tapi yang jelas, inilah 19 cetasika yang harus dimiliki oleh seorang pandita supaya kualitas batin kita selalu baik. Gitu ya. Ketika kita sedang mendengarkan Dhamma hari ini selama 2 jam ke depan, maka sebenarnya cetasika Sobana Ceta Sadarana Ceta 19 ini sudah terus berkembang. Cuman dia munculnya. Cuman kita tidak tahu eh, tapi yang jelas di dalam Abhidhamma, Sada merupakan leader pemimpin dari semua cetasika yang ada 19 ini. Ya, kita sudah membahas tentang Sada, Sati, Diri, Otapa, Aloba sedikit lagi nih. Ya, kita kemarin ada kurang sedikit karena perlu ditambahkan juga supaya kualitas batin kita bisa berkembang. Teman-teman, faktor aloba begitu ya, cetasika tentu. Ini kalau ini berkembang, maka mental kita menjadi apa? Mental kita merupakan faktor mental tanpa keserakahan, gitu kan? Tanpa keserakahan. Kalau dia menjadi faktor mental tanpa keserakahan, maka secara otomatis dia bisa menjaga hati, karena kita sedang bicara hati kita nih ya, yang sedang diliputi kegalauan. Hati, eh, hati dia akan menjaga hati tetap damai, menjaga hati tetap damai pada saat seseorang seseorang yang dikasihinya mengalami kesulitan, dicintai atau dikasihi sedang mengalami kesakitan. Dan kita tahu kemarin kan bahwa ketika aloba itu berkembang, maka apa yang terjadi? Apa yang berkembang ketika aloba itu, teman-teman sekalian? Kan kalau kita nanti bicara adosa, kalau berkembang kan yang berkembang apa? Meta kan? Eta, ya. Kalau aloba apa nih kira-kira? Kira-kira apa yang berkembang? Ketika aloba itu berkembang, apa kira-kira? Kedermawanan gitu, Romo. Ya, kedermawanan dana. Jadi kita bisa melakukan dana, bisa melakukan kedermawanan karena laba kita berkembang, ya, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita mampu bisa mengembangkan aloba, maka tadi tanpa serakah itu membuat kita tidak akan mengalami penderitaan ketika kita melihat orang lain yang kita kasih, yang kita cintai. Cuma nanti mungkin masalahnya adalah eh, saya coba skip di sini ya, ya, yang kita kasih dan kita cintai. Nah, teman-teman sekalian, eh, kenapa bisa seperti itu? Karena
kalau orang yang tanpa melekat itu, ya, maka apa yang terjadi? Kesedihan itu hanya sebagai efek dari kemelekatan kan? Kita tahu kan kenapa kita menangis karena ada faktor kesedihan. Kenapa kita sedih gitu kan? Karena ada kemelekatan. Ya, kalau kita tidak melekat, maka tidak akan ada kesedihan ketika kita ditinggalkan orang kita cintai. Karena itu kita tahu bahwa ketika kita menangis, kita sedih karena ada efek dari yang namanya kemelekatan, gitu ya. Jadi kalau kita kemelekatan kepada apa? Kepada orang kita cintai, sehingga apa yang terjadi? Ketika ada orang lain, ketika orang kita cintai itu mengalami penderitaan, kesulitan, kita ikut menangis, gitu ya. Itu jadi sebuah faktor kemelekatan. Jadi kalau kita bicara aloba berkembang, aloba cetasika berkembang, maka tidak ada atau tidak akan ada kesedihan, ya apapun yang bisa muncul. Jadi bukan berarti tidak menangis itu tidak tidak apa namanya sesuatu yang tidak sayang ya, apa justru aloba ketika kita tidak menangis maka eh, kemelekatan kita berkembang dan kesedihan jadi secara otomatis tidak mengeluarkan air mata buat kehidupan kita. Kata Sang Buddha, kalau kita aloba, cetasika yang muncul, kalau hidup tanpa serakah apa yang terjadi? Saya pakai warna kita. Kalau kita hidup, kalau kita hidup tanpa serakah, ya ini karena keserakan ini adalah dan kalau kita bicara apa sih karakteristik daripada umat manusia lebih banyak serakahnya ya. Iya, Ya dong, kita serakah lebih banyak. Semua kalau kita bicara carita, watak kita serakah lebih banyak ya. Rata-rata dominannya adalah keserakan. Karena kita tahu bahwa keserakan itu merupakan papanca dhamma kan. Dhamma yang terus mengkondisikan supaya kita tumbuh lahir menerus. Ya. Nah, hidup tanpa keserakahan juga bisa menjadi kondisi, ya, menjadi kondisi, begitu teman-teman, untuk sehat, untuk hidup jadi sehat, ya, untuk hidup sehat, ya, hidup sehat itu aroga. Aroga itu nanti ada kondisi pacaya. Nanti kita akan belajar di bab 8 aroga pacaya. Ya, kondisi hidup jadi sehat. Jadi faktor yang membuat kita sehat ternyata salah satunya adalah karena kita tidak serakah. Ya, coba kalau kita tidak serakah, makanan kita jadi biasanya terjaga nggak teman-teman? Terjaga ya. Karena kita tidak serakah, makanan kita tidak terjaga. Kita makan teratur, gitu kan? Kita makan tidak melebihi apa yang kita mau, ya. Kita tidak tertarik akan apa ya? Tidak tertarik kepada hal-hal hal-hal yang menarik, yang karena kata orang bilang enak di mulut belum tentu enak di perut, gitu kan? Kalau tidak enak di mulut pasti enak di perut, katanya begitu, ya makanan-makanan obat, makanan sesuatu yang eh, hidroponik, sesuatu yang apa namanya jamu kan pahit di mulut tapi baik di perut. Nah, sesuatu yang enak di mulut biasanya katanya tidak enak di perut. Dan kita tahu bahwa perut merupakan urat nadi daripada kesehatan manusia. Ya, kalau kita menggunakan metode ilmu TCM gitu kan, mungkin Cilusi belajar tuh bahwa perut itu kalau harus dikasih, kalau diangetin gitu ya, kalau angkut harus hangat gitu ya. Dan untuk menghangat itu harus makan ubi dan makan bayam sedikit supaya dia bisa terus kalau perutnya baik, perutnya kondisi suhu tubuhnya bagus, maka semua akan sehat. Nah, teman-teman, hidup tanpa serakah akan timbul pengendalian diri. Samwara. Akan muncul yang namanya pengendalian diri. Ya, muncul pengendalian diri. Terhadap apa? Terhadap makanan kan? Betul nggak? Makanan kan kalau kita, saya sering mengatakan begitu. Karena Romo Tangkimeng itu punya punya apa ya? Punya namanya nekama. Nekama eh, nekama itu semacam nanti Romo Kimeng itu kalau kita bisa pergi ke tempat Romo Pak Kimeng itu dia punya tempat meditasi nekama ya.
Dan di situ banyak sekali bantainya. Kalau kita lihat setelah berdana makan, biasanya kan umat juga pengen mengambil makanan yang disukai. Dan saya sering bilang, kita bisa melihat keserakahan dari cara setelah bantai makan, gitu ya. Umat-umat kita kan kalau lihat makanan kan, kalau tidak terkendali kan dia mengambilnya melebihi apa yang diinginkan, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, maka kita tahu sekarang bahwa hidup tanpa keserakahan bisa membuat tercapainya apa? Kekayaan ternyata. Ke warna lainnya, kalau kita hidup tanpa serakah nih, ternyata membuat kita, kata Abhidhamma ya, bisa membuat kita tercapainya kekayaan. Ya, ternyata kalau tidak serakah, ya tidak bisa mencapai kekayaan. Kenapa bisa begitu? Pertanyaan kenapa bisa begitu? Karena kalau kita tidak serakah, kita gemar nggak berdana. Kita murah hati nggak? Iya, murah hati, Romo. Iya. Kalau kita murah hati, kita gemar berdana, apa yang terjadi? Tambah kaya apa tambah susah? Tambah kaya. Iya, karena kita melatih apa? Kemurahan hati kan? Iya, Kemurahan hati, gemar berdana. Dengan gemar berdana membuat kita akhirnya apa yang tambah? Tambah kaya. Kita malah karena semakin banyak memberi, jadi semakin banyak kita dapat kan? Gitu ya. Karena praktek kemurahan hati dengan berdana bisa membuat hidup kita jauh lebih sehat, lebih makmur dan sebagainya. Kenapa saya katakan lagi, yang paling penting nih dari semua ini ya teman-teman, kata Abhidhamma, dengan hidup, kan gini-gini, karena karena tanpa keserakahan gitu ya, karena tanpa keserakahan, ya, seseorang bisa melihat apa? Ketidakkekalan loh. Betul nggak? Seseorang bisa melihat ketidakkekalan. Kata Sang Buddha, seseorang yang serakah, ini kata Sang Buddha ya, seseorang yang serakah adalah orang yang gagal melihat ketidakkekalan. Tuh, teman-teman kayak begitu. Seseorang yang gagal melihat ketidakkekalan karena dia serakah. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi, penting nggak sifat aloba ini muncul di dalam kualitas batin kita? penting banget, Romo. Penting banget. Dan kalau ini bisa membuat kalau 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 konsep anicca sudah bisa dipahami, didalami, kira-kira kesucian bisa diraih. Lebih mudah, Romo. Yes. Lebih Karena dekat. iya, ya. Jadi seseorang yang telah memahami dengan baik bahwa ini tidak kekal akan memunculkan apa? Nggak akan memunculkan apa? Angan-angan kan? Ya. Oh, nanti begini ya, nanti begitu ya, ya. Nggak muncul lagi angan-angan tentang hasrat, ya. Karena objeknya tidak kekal, ya. Semua yang tidak kekal akan memberikan kepuasan, kebahagiaan bagi batin kita. Karena kita menganggap ketika kita sedang mengalami duka, ini tidak kekal, pasti juga berubah. Akhirnya duka kita cepat hilang, cepat lenyap. Jadi inilah tugas kita, teman-teman, bagaimana kita bisa melihat dan mengembangkan aloba. Walaupun kita tahu aloba itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri, ya. Aloba harus diikuti oleh sada, sati, hiri, otapa, adosa, gitu ya, tata majata, trakaya, pasadi, cita, pasadi, kaya, lahuta, cita, lahuta, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah membahas sedikit tambahan di aloba di sini. Lalu kita yang berikutnya kita akan melihat adosa, ade. Saya tulisnya ade ya. Maka dengan kita melihat apa itu adosa ya, teman-teman sekalian ini kita akan lihat namanya adosa. Ini yang salah, yang mungkin banyak orang memahami bahwa dosa itu adalah kalau agama lain kan dosa itu adalah perbuatan buruk ya. Kita menganggap dosa adalah tampak kebencian, tampak karena A itu negatif ya.
tanpa Iya. kebencian. Teman-teman, ternyata kalau kita tanpa kebencian, maka biasanya akan menjamin persahabatan kita jadi lengket. Kita akan ketemu kalenamita yang baik, ya. Kenapa orang berteman tidak langgeng gitu ya, tidak sampai menua? Karena kebanyakan kita berteman itu tidak langgeng, tidak seperti lengket, karena yang berkembang adalah dosa, kebencian. Ya, karena itu kita tahu bahwa dosa merupakan perkembangan dari meta yang berkembang. Ya, kita tahu ini bahwa ini akan mengembangkan meta, mengembangkan meta. Apa itu meta? Meta cinta kasih ya tentu. Maka itulah kita lihat karakteristik daripada apa itu karakteristik, apa itu eh, fungsi, apa itu manifestasi, apa itu sebab terdekat. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, bahwa kalau yang namanya adosa, karakteristiknya adalah ketiadaan sifat galak, ketiadaan sifat galak atau bengis, ya, atau ketiadaan lawan. Jadi kalimat ini nanti kita lihat ketiadaan lawan itu apa ya? Ketiadaan dari lawan. Ya, lalu fungsinya nanti kita lihat bahas satu-satu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah melenyapkan kemarahan, melenyapkan kemarahan, atau boleh dikatakan menyingkirkan tekanan atau dendam, dendam, nafsu amarah. Apa manifestasinya? Manifestasinya adalah keadaan hati yang menyenangkan. Apa sebab terdekatnya? Sebab terdekatnya tidak disebutkan. Nggak disebutkan di dalam kitab suci Abhidhamma. Ya. Nah, teman-teman sekarang kita bedah satu-satu. Melihat dari karakteristiknya seperti apa. Ya. Kalau kita memahami tentang adosa tanpa kebencian, atau ya yang akhirnya membuat meta kita berkembang, eh, tentu kita tahu bahwa keadaan adosa ini akarnya apa? Kalau kita bicara adosa, akarnya apa kira? Teman-teman sekalian. Ya dosa ya mau kan head to kan 6 ya. Iya, iya. Ya akarnya ya dosa gitu ya. Dosa ya. Ya, tapi teman-teman ngerti nih. Kalau kita bicara dosa, kita bicara dosa sekarang di sini lah saya pakai merek. Kalau kita bicara dosa nih, kita lawannya kan dosa nih ya. Ya. Sini ya, dosa. Kalau kita bicara dosa, pertanyaan saya adalah kalau kalau kebencian ini muncul, ya, kan kita tahu nih, kebencian muncul disebabkan oleh apa? Akarnya apa? Dosa tuh karena Hmm? ada tiga itu ya Romo Ah, penolakan itu. Oh, moha ya oke. iya, akarnya moha ya, Karena gitu ya. moha. Mm-mm. Akarnya dia moha. Sekarang kita pernah belajar, ini pernah nggak kita belajar Paticcasamuppada yang eh, ayam menggigit ekornya babi, sorry, ayam menggigit ekornya ular, ular menggigit ekornya babi menggigit ekornya ayam. Masih cerita itu masih ingat tentang gambar Paticcasamuppada? Ya, yang paling awal ya mau Nih kita lihat gambar Paticcasamuppada ya. apa dosa moha. Hmm. Hmm. Gambar Paticcasamuppada kita lihat.
Misalnya kita exit dulu, kita buka di bab 8. Ah, ini dia. Di sini nih. Di sini. Ya, Kak. Ya. Mana nih? Di sini gambar ini ya. Dibesarin bisa nggak ya? Tunggu, saya coba lihat. Bagaimana cara membesarkan. Hmm. Yang di sini kelihatan ya. Kalau saya nggak Ya, bisa. ada, Romo. Nggak bisa ya. Ini kelihatan ya. Terlihat, Romo. Nah, lihat ini ada misalnya babi menggigit Babi. ekornya ayam, ayam menggigit ekornya ular, ular menggigit ekornya babi. Sebenarnya ini kan adalah tiga akar kejahatan ya. Ya, Tiga akar kejahatan itu adalah di mana keserakahan itu dilambangkan sebagai bentuk ayam jantan. Ya, kenapa ayam jantan? Kita bisa melihat ayam jantan itu ketika nafsunya membara, dia mengubah. Ketika dia nafsunya membara, dia tidak pernah melihat apakah itu ibunya, apakah itu anaknya. Pokoknya ketika nafsunya muncul, dia akan melampiaskan hawa nafsunya kepada siapa. Ketika nafsu ini tidak dapat terbendung atau tidak dapat terlampiaskan, apa yang terjadi? Kalau keserakahan itu eh, tidak dapat apa namanya, tidak dapat dibendung, tidak dapat disalurkan, maka timbul apa? bencian ya, Romo. Marah. Benci. Timbul kebencian. Bencian. Ya, jadi sebenarnya dari situ kita bisa tahu bahwa kesadaran yang berakar pada keserakan juga muncul tanpa disertai dengan kebencian sebenarnya kan? Ya, Tanpa disertai dengan kebencian dong. Tapi bukan berarti pada saat faktor tanpa kebencian, adosa gitu ya, ya tanpa kebencian adosa, maka kebalikan dari faktor mental kebencian. Jadi maksudnya begini, dari cerita ini saya bisa menunjukkan bahwa ternyata ketika keserakahan ini muncul, lalu tersalurkan, bukan berarti muncul adosa. Paham nggak maksudnya begitu? Dari cerita saya tadi. Kan kalau ini tersalurkan, timbul kebencian. ya. Kalau keserakahannya tersalurkan, timbul kebencian. Enggak, betul kan? Iya, tidak. Tapi kalau hasrat saya tidak terlampiaskan, saya timbul benci nggak? Benci. Ya, pasti Benci. marah kalau mau Marah benci. kan? Tapi kalau sekarang nafsu saya terlampiaskan, bukan berarti muncul adosa, gitu ya. Ya, Dipahami belum. itu ya maksudnya ya. Keserakahan ini ketika dia tidak mencapai puncaknya akan menimbulkan dosa kebencian. Tapi bukan berarti ketika keserakahan ini terpenuhi, maka timbulnya adosa. Nggak bisa begitu ya. Ini supaya Ya, jangan sampai timbul persepsi yang salah. Begitu ya teman-teman ya. Paham ya itu ya? paham, Romo. Oke. Sekarang kita coba lihat yang berikutnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, eh, itu tadi yang saya coba sampaikan ya. Sekarang kita bicara. Teman-teman lihat nih, yang namanya tanpa kebencian itu seperti kita punya sahabat yang menyenangkan. Ibaratnya kita punya sahabat, sahabat yang menyenangkan. Ya, sahabat yang menyenangkan itu dalam bahasa apa ya namanya? eh, Kalyanamita, tapi bisa jadi eh, anu anu kulamita bahasa abidamanya ya bahasa anu kulamita sahabat yang menyenangkan ya. Nah teman-teman, eh, kalau faktor mental adosa ini berkembang maka menjadi positif ya. Kita bisa diibaratkan kalau kata Sang Buddha seperti kita punya sahabat yang menyenangkan. Emang ada sahabat yang nyebelin juga ya. Ada, Mo. Ada ya, gitu. Dan kita akhirnya berpilih-pilih. Kalau ini jadi sahabat yang menyenangkan, apa yang terjadi? Timbul permusuhan nggak? Enggak. Tidak timbul, tidak Suhan. timbul permusuhan kan? Tidak timbul permusuhan. Ya, kira-kira
kalau tidak timbul permusuhan atau kebencian terhadap apa? Terhadap objeknya ya. Objek itu bisa teman kita. Ya, teman-teman. Kalau kita sudah lama nggak ketemu teman kita, sebagai sahabat apa yang tentunya kita lakukan? Yang cewek dah nih yang biasa. Cari mau di WA, di telepon. Iya, terus cepat kalau ketemunya tatap muka. Uh, Kalau itu peluk-pelukan. sahabat yang menyenangkan, cepat cepiki nggak? Ya, Tapi kalau kita ketemu musuh kita, ketemu orang yang menyebalkan buat kita, akan sama seperti itu nggak? nggak, mau buang muka mau. Buang muka. Betul kan? Bayangkan kalau kita sekarang ketemu orang yang sahabat yang baik, sifat galak kita muncul nggak? Tidak, Sikap bengis kita muncul nggak? nggak, Permusuhan kita muncul nggak? nggak mungkin. Tapi kalau sebaliknya apa yang terjadi? Melihat orang yang kita tidak sukai, kita benci, apa yang terjadi? Oh, Bahagia kita malah karena nengok. sangar, betul nggak? Ya, Jadi kalau begitu, kita sekarang lanjutkan lagi. Yang namanya adosa, begitu ya. Yang namanya adosa, maka dapat adalah bisa menyingkirkan apa nih? Dia menyingkirkan apa? Bisa musuhan. menyingkirkan apa? Tekanan dan dendam, plus dendam. Jadi kita tahu ya, ternyata dendam itu bisa bisa kita singkirkan kalau tak ada dosanya bisa muncul. Saya tanya, kalau kita dendam, tekan, kita kayaknya ditekan oleh kemarahan dendam itu karena nafsu apa? Karena nafsu amarah kan? Ya, Nafsu amarah itu bisa muncul kalau kita tidak berkembangnya namanya adosa, gitu ya teman-teman. ya. Makanya kalau kita bicara fungsinya tadi apa sih? Fungsinya apa nih? Melenyapkan kemarahan, Menyingkirkan kemarahan atau menyingkirkan menyingkirkan tekanan, dendam, tekanan. gitu tadi ya. Ya, Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Kalau kita lihat, maka dari situ kita bisa tahu bahwa ibaratnya seperti kayu cendana. Ibaratnya seperti kayu cendana. Masih apa? Maksudnya apa nih kayu cendana ini seperti? wah, Ternyata teman-teman sekalian di India kuno, di zaman Sang Buddha, di India kuno ya, kayu cendana itu fungsinya adalah untuk menurunkan demam dan melancarkan penyumbatan darah. Oh, baru tahu ya oh, kita ya. baru tahu ya Robo. Iya, baru tahu. Jadi kenapa? Karena kayu cendana ini bisa menurunkan di India ya, menurunkan demam. Demam itu kan tinggi ya, Ya, atau juga aromanya dapat melancarkan penyumbatan darah. Dapat menyumbat apa dapat melancarkan ya, melancarkan penyumbatan darah. Makanya kenapa kalau kita sering meditasi pakai kayu cendana kan wangi sekali ya. ya, Tapi rata-rata itu kayu cendananya cuman apa ya, eh, imitasi ya parfum. di hanya esen ya gitu ya. Apa minyaknya minyak cendananya tapi hanya buatan kimia ya. Kalau saya punya cendana sama gaharu itu beda ya. Beda, mau beda pohon ya. Beda pohon ya. Oh ini gaharu yang saya punya. Jadi ternyata kalau ini kayu gaharu atau cendana nih wanginya tetap wangi ya, tetap wangi dia. Walaupun kita pakai dan wangi nggak hilang ternyata. Dan saya juga yakin kalau ini kayu cendana pasti wanginya tidak akan hilang walaupun kita sudah pakai berkali-kali ya. Ya. Nah itu mungkin makanya kenapa jadi mahal ya teman-teman sekalian. Ya, setahu saya kayu cendana lebih banyak di daerah mana di Indonesia ya? Irian Jaya ya kalau nggak salah apa di mana? Oh, Nusa Tenggara Barat. Iya ke arah barat ya, Iya ke arah tapi ke barat ya. arah timur, ke arah timur. Oh, kalau Gaharu banyak di Kalimantan ya. Ya gitu ya. Karena kata-kata di zaman di India, ternyata kayu cendana juga, ternyata aromanya nih diyakini bisa menurunkan atau menghilangkan stres.
atau depresi. Berarti kalau Oke. gitu makanya sering disemprotin tuh ya kayu cendana supaya apa namanya tidak banyak yang stres gitu ya. Kalau kita lagi stres, kita semprotin aja wangi cendana. Siapa tahu bisa turun stresnya, depresinya. Sadu. Jadi kayak gitu, berarti inilah ibarat. Makanya kenapa kalau seorang itu apa namanya mencium kayu cendana tadi, bau aroma cendana, maka dia akan menurunkan depresi atau stres, sehingga faktor mental tanpa keserakahan ini berfungsi untuk sebagai melenyapkan demam ataupun kebencian ataupun amarah, gitu ya. Yang kedua ibaratnya seperti bulan purnama. Hmm. Ya, ini pertama tadi ya. Yang kedua seperti bulan bulan purnama. Ya, kenapa? Tentu di malam hari ya. Kalau bulan purnama itu muncul di tanggal berapa? Masih ingat ya, teman-teman? Bisa Nanti di ini tanggal tanggal 15 besok ya, besok besok nih 14, besok ya. 15 ya. Besok mah Cait ya. Iya. Cait bulan Besok gelap. 15 ya. Dia Cait juga muncul di bulan purnama ya, tapi bulannya bulan gelap. Bulannya nggak terang ya, kata matahari. Tapi bulan purnama muncul di tanggal 1 dan tanggal 15 kan begitu ya. Ya. Nah, jadi besok tuh tanggal 21 atau 24, 25 ya pusatnya ya. Jadi besok itu malam Cait. Nah, malam 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 tanggal 1. Nah, teman-teman sekalian, eh, kenapa Adosa diibaratkan seperti bulan purnama? Karena bulan purnama itu munculnya di malam hari, indah nggak? Menyenangkan Ya. nggak kira-kira kalau kita ngeliat bulan purnama? Lembut ya, mau energinya Indah ya, enak. menyenangkan kan buat kita kan, gitu ya. Kalau kita melihat bulan purnama, rasanya senang nggak hati? Senang, mau. Tenang ya. Ya apa ya, dulu nggak ada apa sih, dulu nggak ada TV. Kita bisa ngelihat bulan purnama dengan bintang-bintangnya dan bintang itu sebagai bentuk kapan mulai tanam, kapan mulai apa namanya, mulai bercocok tanam, kapan tahu musim hujan, kapan arah angin kan kelihatan dari bulan yang terang dengan bintang-bintang yang berkelemapan ya. Bahkan nanti pada saat orang Tionghoa berbicara Pegwe Cap Wo, itu bulan paling terang tuh dalam sejarah kan. Kita makan kue apa? Kue Dan bulan tuh ya. Ingat nggak? Sekarang kue bulan kan udah mulai muncul kan? ya, Kue pia bulan tuh ya kan. Dan Pegwe Capo itu adalah menurut orang Tionghoa adalah hari Valentinnya orang Tionghoa. Karena di masa itu di Pegwe Capo itu bulan terang, orang pada keluar, akhirnya ketemulah sama antara remaja apa eh, pemuda dan pemudi ketemu dan jatuh cinta. Makanya ketika orang yang paham ketika Pegwe Capo biasanya pemberkatan banyak ya. Mereka menikah di mereka menikah di Pegwe Capo ya pada saat bulan sedang besar. Nah, jadi kalau kita melihat bulan purnama ya seseorang akan muncul kegembiraan atau menyenangkan. Ketika dia batin yang bergembira, batin yang senang, kira-kira muncul nggak kebencian? enggak. Muncul nggak kebencian? Kalau lagi Hati yang senang, senang nggak muncul kebencian, ya betul ya. ya, Dan kualitas seperti inilah maka orang akan terbebas dari penderitaan. Jadi kalau dia melihat bulan purnama akan merasa senang. Ketika dia senang, hatinya gembira, ya gembira, maka di saat itu tidak ada punya rasa kebencian. amarah atau benci, ya dendam atau benci, gitu ya teman-teman sekalian. Benci. Nah, jadi kok dengan hati yang tanpa permusuhan, maka seseorang akan apa? Akan kalau kita tanpa kepermusuhan, kira-kira yang kita cari apa? Damai, harmonisan. Keharmonisan. Betul kan? Sedih juga ya karena keserakahan ya. Seseorang bersekutu, berkelompok hanya ingin menjatuhkan orang lain. Betul nggak teman-teman? Ya, ya. Dan kalau kita ingin menjatuhkan orang lain, apa jadi? Tidak ada keharmonisan. Dia akan menggunakan berbagai macam intrik politik, bahkan segala cara dia lakukan hanya ingin mendapatkan kedudukan yang ingin dia cita-citakan. Ya, dan ini kita jelas sekali bahwa kalau harmonis, maka secara otomatis
dia berlawanan dengan pertentangan atau permusuhan. Hidup yang harmonis ini sebenarnya hidup yang kita dambakan kan. Tapi ada juga loh orang yang tidak mau hidup harmonis ya. Maunya perang terus, maunya bermusuhan terus. Ada yang seperti itu karena dia merasa bahwa mungkin eh, apa ya kalimatnya ada sesuatu yang menggelitik di hatinya sehingga menimbulkan rasa kurang puas. Nah, jadi teman-teman sekalian, apabila keserakan, apabila tanpa keserakan, kan ada sekarang pertanyaan gini, tanpa keserakan itu adalah apa? Tadi, adosa ya, adosa apa loba? Tanpa serakah, aloba kan? Halo, Mbak Romo, Loba tentang ya. Nah, keserakahan. gini. Ya, Sekarang saya tanya gini, kalau apabila tanpa keserakahan itu muncul, keserakahan untuk berdana, maka tanpa kebencian muncul nggak? tentang keserakahan. Ya, muncul mau Pasti, pasti. Kan pasti. Kalau berdana kita aloba dan muncul, meta. ini contoh nih kita berdana nih. Contoh perbuatan baik dana. Ya, perbuatan baik berdana, apa faktornya? Berdana, faktor apa? Karena ingin memberi. Jadi, iya. Kalau ingin memberi berarti munculnya apa? Halo, Mbak. Hah? Halo, Mbak. Aloba kan? Terus pada saat kita berdana, tanpa keserakahan, kita berdana kepada sangga, berdana kepada wihara. Timbul kebencian nggak sih waktu berdana itu? Tidak. Maka ketika berdana kita bisa muncul namanya Ada sah. gitu kan? Maka perbuatan baik berdana itu minimal berapa akar? Minimal Dua. dua akar. Dua akar. Kalau kita sempurnakan lagi menjadi amoha, bagaimana caranya? Eh, memaham Atau panya? kebijaksanaan, mau. Iya, Kebijaksanaan, ya. amoha kan panya kan? Ya. Jadi selama ini kita berbuat baik, kenapa sih perbuatan baik kita tidak superior? Karena perbuatan dana saja, biasanya kita main di dua akar ini saja. Betul nggak? Karena ngeliat bantainya kasihan, karena wiharanya sepi. Ini mainnya di sini aja. Bagaimana kita mengembangkan panya, itulah betapa untungnya kita belajar tentang Sobana Cetasika yang 25. Karena nanti kita bisa tahu ketika panya wisdom itu muncul, panya dan wisdom itu muncul tidak di semua kebaikan yang kita lakukan. Karena kalau kita sudah muncul amoha atau panya, maka kualitas batin kita menjadi tiga akar, dan kalau tiga akar terus menerus kita lakukan, maka perbuatan baik itu bisa menjadi superior. Nah, bagaimana supaya timbul panya? Dana yang kita lakukan tidak hanya melatih kita untuk melepaskan keserakahan, mengembangkan meta, tetapi juga kita memberi tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, tanpa dengan kualitas batin yang selalu senang, diliputi oleh munca, puba, dan aparacetana yang senang. Maka wahpanya atau amoha itu muncul. Jadi kalau begitu pertanyaannya adalah sederhana. Semua perbuatan baik kita yang namanya berdana, kalau kita tidak belajar dhamma dengan baik, kita tidak mengerti dhamma dengan baik, kira-kira bisa nggak memunculkan panya? Nggak gampang ya, karena biasanya kita berdana dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, ya. Begitu ya teman-teman kan. Jadi teman-teman tahu nggak, kalau kita sekarang punya kualitas batin yang bebas dari tekanan batin, dari tekanan kebencian, mudah nggak kita berdana? Mudah, Mudah, Romo. mudah kan? Iya. Kalau sekarang saya tidak muncul adosa, gampang nggak saya berdana? Otak saya diliputi oleh kebencian, gampang nggak saya mengeluarkan dana? Susah, mau. Bisa. Betul kan? Iya. Jadi betapa pentingnya ya teman-teman sekalian. Teman-teman sama nih. Kalau di dalam Abhidhamma dikatakan, ketika adosa itu muncul, teman-teman, tanpa kebencian, maka akan mencegah apa? Akan mencegah munculnya penderitaan. Kenapa begitu? Yang membenci itu kan bikin kita menderita, ya, mau. Iya kan pada saat kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, apa yang terjadi? Menderita, Kalau mau. hidup tanpa membenci, masalah nggak dengan batin kita? Tidak ada masalah harusnya kalau tanpa Begini, membenci. iya begini. Sebenarnya hidup ini penderitaan yang namanya kebencian itu muncul
karena batin kita yang sedang tidak sehat kan begitu ya. Ya. Apa sih dengan orang yang sekarang begini? Ketika kita bertemu dengan si A, contohlah ya gitu ya. Ini hidup kita nih, ya. Kita pas hari ini bertemu dengan si A, ya. Si A ini di masa lalu, ini si A ini, di masa lalu pernah menyakiti hati kita, gitu kan? Ini hati lah ya. Dan hari ini, 20 tahun yang lalu dia pernah menyakiti hati kita. Hari ini kita ketemu dia. Pertanyaan saya adalah, bagaimana respon kita terhadap, respon batin kita terhadap si A? Betul kan? Kira-kira kita meresponnya apa? Merespon Dulu pertemuan itu hari ini atau penjahat 20 tuh. tahun yang lalu? Ya, Mak. Apa 20 tahun yang lalu? 20 tahun lalu ya, Mak. Iya. Sehingga kita menganggap bahwa si A ini sesuatu yang, Oh, iya betul. iya. Betul kan? Si A yang kita lihat 20 tahun yang lalu dengan kita lihat hari ini adalah sesuatu yang kekal. Kalau dia telah menyakiti hati saya, maka sekarang ketika saya ketemu, saya sebel karena dia pasti akan menyakiti saya lagi. Kalau gitu sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat kita menderita hari ini? Apakah si A? Bukan, Mak. Iya. Kebencian kita ya. Respon kita terhadap sesuatu yang kita sentuh melalui pintu dua Ya, arah. Ya. Lara. Jadi kalau begitu, kebencian itu muncul karena si A. Kalau si A ini saya belah-belah, kakinya saya potong, tangannya saya potong, kepalanya saya potong. Di mana kebenciannya? Ada nggak? Nggak Di ada, kuncitnya, di tasnya. Ada nggak kebencian. mungkin. Kebencian adanya di mana? Batin kita, Mak. Di batin kita. Di batin kita yang diliputi oleh delusi kan? Kebencian, Bahwa delusi ya. bahwa si A yang kita temui hari ini, yang merupakan teman kita, sahabat kita 20 tahun yang lalu, yang dia pernah menyakiti saya, maka saya akan buangmu muka-muka. Kalau perlu saya akan meludahi atau kita ajak berantem dia. Ya, berarti apa yang terjadi? Kalau gitu, respon kita menerima buah daripada respon tadi, karena kualitas batin kita kan mestinya UPK kan? Kita belajar kan bahwa saya bertemu dengan si A ini merupakan buah dari karma masa lalu, sehingga saya ketemu. Kalau saya meresponnya dengan batin yang tenang, batin yang UPK, timbulkah dendam? Dan tentu UPK di sini kan tentu adalah kualitas batin yang baik ya. Dan apa yang terjadi ketika kualitas batin yang baik, kita timbul panya, timbul wisdom. Oh ini hanyalah apa namanya, timbul yang namanya pemahaman adosa, sehingga kita menganggap bukan lagi benci tapi kasihan. Ya, kasihan ya batin saya dulu membenci dia, gitu ya. Kalau dia nggak salah, dia kan sesuatu yang berubah, sesuatu yang berbeda. 20 tahun yang lalu dia pernah menyakiti Anda. Lalu Anda keluar dari kehidupannya, pertanyaan saya, selama 20 tahun ini si A sudah pernah berbuat baik, dia bangun wihara, dia bangun candi, dia pangsen, dia pernah jadi samanera, dia pernah jadi kita tidak pernah tahu. Sekarang ketika ketemu dengan dia, kita menganggap dia sebagai sesuatu yang apa? Yang kekal, kalau dia sebenarnya sesuatu yang sudah berubah. Makanya kenapa ajaran kita adalah sabe, Santa, sapa, Bawantu, bawantu, Sukitata. sukitata. Maksudnya apa sih? Semoga Kita melihat semua orang lain makhluk ini, bahagia. ya, semua yang kita lihat, yang kita temui. Contoh sederhana, kita melihat gelandangan lah ya. Pada saat kita melihat gelandangan, Anda jangan berpikirnya negatif nggak biasanya? Iya, Iya dong, berpikirnya pasti negatif. Punya tangan, punya kaki, gitu kan. Tapi ngemis. Orang lain mau bisa kerja, gitu kan. Begitu ya teman-teman ya. iya. Timbul perasaan negatif. Atau kalau kita mau berdana, kita lihat dulu nih. Ini pantas atau layak yang kita kasih. Apa yang terjadi akhirnya? Kita memberikan pemahaman negatif tentang orang ini nih, si gelandangan ini nih. Betul nggak? Stigma ya, Mo. Kalau kita tanya secara pribadi, secara mendalam, mau nggak si B ini mau jadi gelandangan? Memang apakah dia memang mau jadi gelandangan sebenarnya? Enggak. Mungkin dia malu. Mungkin dia terpaksa. Kenapa? Karena nggak ada cara lain yang membuat dia bisa bertahan hidup, gitu kan?
Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi kita menjas bahwa si B ini adalah hina, ya, sampah masyarakat. Padahal belum tentu bahwa kebaikan si B ini adalah lebih rendah dari kebaikan kita. Bisa saja si B ini merupakan karena dia kebaikannya banyak, tapi dia sedang menerima buah karma buruk, dia harus hidup menjadi gelandangan. Jadi yang pernah kita makanya kenapa jalan kita luar biasa ya, sabe sata bawantu suki tata, gitu ya teman-teman ya. Supaya kita selalu mengembangkan yang namanya cinta kasih dan tidak memiliki rasa dendam. Nah, sekali seperti itu ya teman-teman, kita bisa melihatnya ya. Kalau kita hidup tanpa kebencian, penderitaan bisa muncul, nggak muncul Enggak, dari, iya, nggak ada yang terbakar, nggak ada yang membuat kita menderita, gitu kan? iya, Jadi kalau gitu, tanpa adosa, tadi saya katakan adosa ini, kalau dia maksimal, kalau dia maksimal ya, adosa ini kalau kita maksimal, maka akan berubah menjadi apa? Menjadi meta, meta. Makanya teman-teman sekalian, saya mau tanya sama teman-teman. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Kalau di Thailand, para Panatipata Weramanoi gitu dipersempit ya. Kita pernah belajar ada yang namanya Pancasila Buddhis, dan Pancahama. Dhamma, Kalau ini Panatipata, Weramani, ini pasif atau aktif? Ini pasif, ya kan? ya, Karena pasif itu kan kita mencegah untuk tidak melakukan, kan pasif, bertahan ya, kan? Gitu loh. Ketika ini pasif, maka yang berkembang pancadamanya apa? Me, meta, meta. Maka pancadama sifatnya adalah aktif, aktif. Ya, nanti yang pancadama yang lainnya bisa kita lihat. Ya, tapi saya ingin mengajak teman-teman begini, bahwa pada saat faktor mental adosa itu muncul, maka dia akan berubah menjadi meta. Tapi meta yang bagaimana? Meta yang cinta kasih yang tulus, tidak membeda-bedakan. Karena meta ini kan, kalau kita bicara karena meta suta apa? Bagaikan seorang ibu yang mempertarungkan jiwanya untuk melindungi anaknya yang tunggal, kan begitu ceritanya. Ya. ya, Nah, meta di sini yang berkembang yang adosa karena berubah menjadi meta. Meta di sini adalah meta yang maksimal, yang tanpa membenci akan berubah menjadi cinta kasih yang tulus. Meta yang tulus, kalimatnya begitu. Hmm. Ketika metanya tulus, tidak akan membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Amin. Tidak membeda-bedakan teman-teman sekalian. Meta ini nanti kita belajar. Kenapa? Makanya begini teman-teman di Santoni. Saya coba untuk begini nih. Kita lihat misalnya di Cetasika ya. Kita lihat nih. Ya teman-teman tahu. Lihat kita sedang belajar apa di sini ya teman-teman ya. Kita sudah belajar sada, sati, kiri, kiri, otapa, otapa, aloba, aloba, adosa. adosa. Adosa apa? Sobana, wapawacara, Ya, adosa itu arupawacara. kan meta ya. Ada Iya, meta, ada karuna, ada mudita. Itu kan? Aloba adalah meta. meta, Meta, karuna, mudita, dan UPK. tata majatata itu UPK. Jadi kalau gitu bisa tahu ya bahwa ternyata eh, kediaman Luhut Brahma Wihara itu masuk dalam aloba, meta, karuna, mudita, dan UPK. Teman-teman lihat.
ketika kita bicara dosa, dia jelas. Jelas ya, kita bisa membedakan mana itu meta, mana itu ados, mana itu dosa. Hmm. Tapi kalau nanti kita ketemu pelajaran karuna dan mudutta, kalau kita salah, dia berubah menjadi kama buruk, menjadi sesuatu di sini. Kita lihat. Kita belum sampai ya. Iya, iya. Gitu teman-teman sekalian. Nah, nanti dari cetasika yang kita pelajari ini nih yang ada 25 20 52 ini teman-teman sekalian, nanti kita akan belajar di Abhidhamma eh, cetasika mana yang munculnya bisa apa ya kalimatnya di dalam kalau kita lihat istilah di kalau di istilah istilah di apa namanya dia muncul metalnya bisa sesekali saja nggak muncul eh, seperti yang lain. Nanti kita belajar ya. Istilah itu nanti kita pelajari. Tapi yang jelas bahwa dari 52 ini kita pelajari dulu, nanti kita baru masuk ke poin-poin yang saya katakan tadi. Ketika ini aloba itu muncul kan sudah belajar yang di sini ya. Ketika aldosa itu muncul maka sebenarnya ada cita yang mengikutinya. Tuh, citanya ada berapa? Banyak. 50, 50 berapa? 59 ya. 59. Ya, jadi ketika dosa ini muncul, dosa dia mengikuti 59 cita. Setiap kali cita yang ini muncul pasti ada adosanya. Hmm. Ntar kita belajar, itu kan masih panjang. Kita kita selesaikan dulu sampai panya ya, definisinya. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita kembali ke materi kita. Jadi, teman-teman bisa memahami bahwa ya, meta itu adalah perilaku batin yang sangat luhur, ya. Karena kita ingin menginginkan semua makhluk hidup Bahagia. bahagia, ya. Jadi teman-teman sekalian, karena meta kita terus berkembang, karena kita punya sifat luhur semua orang ingin bahagia, maka adosa akan membuat kita jadi apa? Diliputi hati yang sukacita kan? Hati yang bahagia. Karena kita punya hati yang bahagia, maka tidak mudah, tidak mudah apa? Terbakar oleh apa? Terbakar oleh api apa? Kebencian. Kebencian. Betul kan? Jadi kenapa teman-teman kok wajah kamu kok lebih tua loh dari usianya? Kenapa kalau ada yang begitu jadinya? Kita melihat ada orang lain yang lebih tua loh dari usianya. Ya. Ya, kita punya teman nih, misalnya kita punya teman satu pantaran sekolah, terus tiba-tiba kita reunian misalnya begitu, atau kita punya grup WhatsApp, ya, terus kita lihat, sih, kayaknya lu lebih tua lu sekarang gitu ya. Kenapa? Kenapa bisa lebih tua begitu? Karena karena tubuhnya terbakar oleh apa? Kebencian ya. Oleh kebencian, sehingga kulitnya menjadi lebih keriput dan rambutnya cepat jadi apa? Itu ubanan. Memutih, memutih. Karena rambut saya sering memutih dan sering saya sampai jangan-jangan saya dibakar oleh oleh ini. Kebencian. Enggak. Oh, umur juga kok. Ya, ya. Jadi teman-teman, hati yang penuh kasih sayang tanpa kebencian tidak akan merasakan penderitaan di usia tua. Wow. Ya, kalau ini berkembang, maka kita tidak akan mengalami kesakitan di usia senja. Tuh. Berarti harus meta berkembang nih ya supaya jangan gampang sakit ya, Ya. teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita ternyata kalau udah semakin tua kan kita semakin sakit kan, ya jara duka kalimatnya begitu. Ya. Dan kalau kita adosa berkembang, kita lahir di mana? Masih di alam surga, Mo. Kita tidak mungkin lahir di mana? Di alam apa Los ya? apa? Nih,
Iya. Nah, iya, betul kan? Kalau adosa kita berkembang, kita close di alam nih, nirai. Baik. Kata Sang Buddha, kalau orang tidak punya adosa, berarti panyanya berkembang nggak? Tidak mungkin ya kalau nggak punya mah ya. Ini saya kirimin lagi link. Ya, nih ya. Tuh ketika saya adosa Mm-mm. muncul di alam apa nih? Alam Brahma bukan? Iya, Ini kan alam Brahma kan? ya. Bawacara cipta. Ini arupa Brahma bisa muncul nggak di alam meta? Bisa, Ya. no? Kalau kita bilang adosa, bisa muncul nggak di tingkat kesucian pertama sampai ke terakhir? Iya, bisa. Ya. Berarti ketika adosa ini muncul, bisa mengatakan kita lahir di alam apa? Alam Brahma. Iya, alam Brahman. Brahman. Kalau gitu, kalau adosa atau metanya berkembang, jananya lebih gampang ya, Mo? Iya, karena pasti nih kalau kalau jana berkembang pasti panya muncul. Iya. Iya, dan tidak semua perbuatan baik itu panya muncul. Saya harus benar-benar belajar dhamma Baik. dengan baik, ya. Iya. Oh, sorry. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian, kita bisa lahir di alam apa? Brahma ya. Brahma, iya. Kalau meta kita berkembang, pertanyaan saya adalah, timbul perselisihan nggak kira-kira? Timbul perpecahan nggak di masyarakat? Gak Timbul ada nggak perang semangat. Iran, penuh nggak perang perang Iran lawan Israel? Nggak, kayaknya nggak akan ada semangat perang ya, Mo. Yes. Ini dampaknya akan terasa di faktor ekonomi loh. Harga minyak akan naik, semakin sulit kita ya. Betul. Dan ini kalau diikuti Amerika sudah menyerang Iran, nanti bilang lagi kita berbicara tentang sekutunya Iran akan Soviet dan Cina muncul. Aduh, tidak kita bayangkan ya. Ini gimana? Perang dunia, Mo. Iya. Jadi sekali lagi karena kalau kita adosa ini berkembang, maka tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Kenapa? Karena kemarahan tidak akan muncul. Ya, kita punya banyak teman yang penuh dengan cinta kasih dan kebahagiaan akan kita dapat. Suasana akan lebih menyenangkan dan ceria. Betul kan? Iya, Jadi betul, kalau Mo. kita berteman, kita kan nggak mau kan sama orang yang kita benci kan? Karena tidak nyaman kan? Ketika Iya. orang yang kita sukai, kayaknya terasa terasa cepat ya, karena kita sering bisa ketawa, bisa bersenda gurau, karena tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya kebencian, ya. Teman-teman, kenapa kita lebih cepat tua tadi? Karena kita sudah punya kebencian yang sering, ya. Kalau kita sering marah-marah, apa yang terjadi? Mukanya jelek, Mo. Iya, kebencian membuat kita apa? Sebagai kita seorang perumah tangga, apa kira-kira? Merusak apa? Rusak Ya, keharmonisan ya, ya, kan, Mo? keharmonisan dan hubungan pertemanan kan. Iya, Seorang biku juga bisa begitu kan. Karena iya. diliputi kebencian bisa sangat disesa nggak dia? Bisa. Bisa. Kalau dalam agama Buddha sederhana. Kalau mau masuk neraka, nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu apa? Nunggu Nunggu kita mati. mati. Nggak Ya, usah nunggu mati ya, Mo. Ibu Yasoda atau Ciusi marah-marah aja di rumah. Neraka nggak bagi anak-anaknya, bagi si isi rumah. Betul. Neraka ya. Iya, neraka banget. Itu kan? Jadi neraka itu tidak usah menunggu Mati dulu ya, Mo. kejadian di alam lain kan nunggu nunggu kita meninggal dunia dengan kita sering marah-marah, kita sering melampiaskan emosi, kita sering cekcok, kita sering macam-macam neraka di alam kehidupan ini. Di dunia ini dia menderita, nanti di dunia sana dia menderita juga nggak? Iya, Iya.
Kenapa kita bisa marah-marah? Kenapa kita bisa timbul kebencian? Karena kualitas batin kita sedang tidak sehat tadi. Ya, kita merasa bahwa eh, apa ya, nggak ada orang lain yang ngertiin saya. Padahal bukan bukannya kita minta dia mengertiin, tapi kita harus mengerti tentang keadaan kondisi batin kita ya. Tanpa kebencian, seseorang bisa melihat penderitaan nggak? Tanpa kebencian, nggak bisa. Mau Tanpa kebencian, seseorang bisa melihat penderitaan nggak kira-kira? tanpa kebencian. Enggak. Kalau Kalau melihat dia sedang aja, mencapai apa? Meditasi dengan batin yang dalam, dia bisa melihat penderitaan nggak kira-kira teman-teman? Kalau dia sekarang dia benci dirinya, nih coba kita meditasi nih. Tiba-tiba kita kesemutan, timbul biapada. Kita timbul biapada, itu kebencian bukan? kebencian ya, Iya. nolak cara mau. Tapi kalau kita bisa mencapai meditasi yang baik, kita bisa timbul faktor jana, kira-kira muncul nggak kebencian, penderitaan? Nggak, udah tergencat sama si Kalau Anda sama. kesemutan, Anda menderita nggak? Kalau punya dosa nggak menderita ya, mau Iya. Makanya wajar namanya gitu ya. biapada itu pasti ketika sedang meditasi enak kesemutan, kesel nggak pasti? Kualitas batin kesel nggak? Pasti ada yang kesel, Iya, gitu kan? Makanya sekali lagi teman-teman sekalian, dikarenakan tanpa kebencian seseorang bisa melihat apa? Penderitaan loh. Oh ini tidak kekal, betul nggak? Ketika kita iya, sedang timbul dosa, ketika kita kesemutan, ini tidak kekal. Ini berubah pasti. Jangan lekati penderitaan ini, betul nggak? Kita bisa melihat penderitaan ini nggak? Bisa. iya betul Ramo. Sehingga faktor jana bisa muncul nggak? Muncul, ya. Dan batin kita semakin bisa naik, 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 dan akhirnya mencapai jana dan setelah jana tercapai apa yang terjadi? Kita bisa saja mencapai tingkat kesucian tertentu. Begitu teman-teman sekalian. Ya, apalagi kira-kira sekarang? Cukup kali ya? Iya, Kebencian mau satu lagi Tata Majatata nanti tanggung ya. Tata Majatara biar kita bahas lebih banyak. Kita satu fokus ya dosa dulu. Mungkin oke. begitu kali Ci Yasoda dan Ci Lucy. Terima kasih. Oke, baik. Mewakili teman-teman, saya mengucapkan Maha Anumodana untuk pembabaran Dhamma dari Romo Rubi. Ya. Terima kasih. Baiklah, kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, ada kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Romo Iya. atau melalui kolom chat. Ya, silakan. Ada di kolom chat. Romo, sebentar saya bacakan ya. Baru aja muncul. Romo, dari Ibu Sari ya. Dari Ibu Sari. Romo, boleh saya bertanya? Kita sekarang ini kan lagi belajar Dhamma. Pengetahuan yang kita dapatkan artinya secara literatur. Dalam meditasi yang mengamati Wedana atau perasaan, pertanyaan saya, yang diperhatikan harusnya tidak ada yang diperhatikan. Maaf sulit saya menjelaskan. Maksudnya, contoh, bila ada rasa kesal, di kalau itu diperhatikan dengan memberikan label kesal, malah jadi ngomong-ngomong di batin. Mungkin saya salah. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Ibu Sari ya. Silakan. Ibu Sari yang baik, saya mau tanya sama Ibu Sari. Kita pernah belajar yang namanya meditasi, itu kan ada dua, samatha or vipassana. Sekarang saya tanya sama Ibu Sari, kalau kita bicara perasaan, berarti kita ada di sendiri di samatha atau vipassana? Ingat loh, objek vipassana adalah Baik, pancakanda, pencapaian. itu kan? Apa itu pancakanda? Itu kan kita bicara pancakanda itu ada sanya, Wedana, dana, perasaan ya, ya, lalu eh, Sankara, 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 Winyana, ya, dan lupa. Rupa. Sebagai apa?
sebagai anicca, dukkha, Anatta. dan anatta, gitu kan? Ya. Problemnya tadi kan bicara Wedana kan, dan ya mengamati Wedana sebagai anicca, dukkha dan sebagai anicca, dukkha dan anatta. Bu Sari, saya ingin ngecek tahu sama Ibu Sari. Pelajaran kita belum dalam. Kenapa pelajaran kita belum dalam? Karena kita menganggap bahwa Wedana itu berdiri sendiri. Nanti kita akan belajar di bab 8 Abhidhamma, Tasanggaha kita, bahwa ada yang namanya Anyamanya Sahagata Pacayana Pacayo. Kita akan menggunakan metodologi bahwa Pancakanda ini, 4 yang punya batin, nanti ada metode 1, 3, 3, 1, dan metode metode 4. Ya, apa itu? Ketika Wedana muncul, kalau ibu mengamati Wedana Kanda saja, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena ada metode 1, 3. Ketika ibu mengamati Wedana, Wedana Kanda tidak bisa berdiri sendiri. Dia anyamanya Sahajata Pacayana Pacayo. Ketika Wedana muncul, maka muncul yang lain juga muncul, yaitu apa? Sanya, Sankhara, dan Winyana. Jadi saya ingin mengajak Ibu Sari, kita dalami dulu belajar Abhidhamma Sangga kita, karena nanti di bab 9 baru kita akan belajar tentang nyana 16. Ya, nyana 16 di situ kita akan karena ini kita belajar secara presisi. Kalau ini kita belum bicara tentang Patana 24, rasanya kita susah menjelaskan kepada Ibu bahwa Wedana ini adalah munculnya. Lalu bagaimana kita mengamatinya? Paling di dalamnya ada Sanya, Sankara, dan Winyana. Ya, dan kita pernah belajar kalau ibu Vipassana langsung Vipassana, kendalanya apa yang terjadi? Kendalanya adalah Pancanewarana itu muncul. Apa itu Pancanewarana? Pancanewarana itu bicaranya adalah kamaraga, nafsu, biapada, kina jahat, cina bida, udah kuca dan wicikica. Nah, kalau ini Pancanewarana ini belum ibu atasi dengan samatha bawananya, maka meditasi ibu tentang Vipassana terkait dengan Wedana pasti tidak, kalau on off gitulah kalimat saya, on off, dan itu kalau kita on off terus memang susah mengalami kemajuan. Karena kenapa? Belajar meditasi Vipassana juga harus juga mengerti tentang seluruh materi Abhidhamma, karena Abhidhamma itu memang endingnya adalah belajar Vipassana gitu ya. Kecuali mungkin ibu sudah belajar tentang bab 8 di Abhidhamma, ya silakan, tapi sekali lagi ada faktor 1, 3 tadi. Ya, faktor 3 itu faktor di mana Wedana, Anyamanya Sahajata Pacayana Pacayo, Wedana itu berdiri tidak sendiri. Dia bersamaan munculnya dengan Sanya, Sankara, dan Winyana. Pertanyaan saya, Wedana saja kita belum. Nanti kalau ibu mengamati Wedana, apakah benar ini yang dia buat amati adalah Wedana? Bisa saja itu Sanya, bisa saja itu Sankara, bisa saja itu Winyana. Begitu ya Mbak Sari. Nanti kita coba mendalaminya setelah kita membahas dengan detail di bab 8 tentang Patana 24. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, semoga menjawab ya Ibu Sari. Ya, Apakah sudah cukup? Oh, oke. Eh, ada jawaban dari Ibu Sari ya. Baiklah Romo, saya tunggu bab tersebut. Sadu, 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 sabar ya Bu Sari. ya, Kita tetap semangat ya. Pertanyaan berikutnya dari Ko Joni nih, dari Romo Joni. ya, Malam Romo, Namo Buddhaya. Bagaimana mengatasi rasa tidak suka atau kesal dengan bau tidak sedap atau bau rokok? Saat ada anggota keluarga yang sudah ditegur beberapa kali untuk merokok di tempat lain, tapi sepertinya dia cuek saja dan merokok sesukanya. Sehingga kita yang mencium baunya rasanya pusing dan sakit kepala. Kadang menganggap itu hanya bau saja, jangan timbul kebencian atau rasa tidak suka. Tapi terkadang sulit, Romo, karena baunya tidak enak dan bisa menyebabkan penyakit kalau kita menghirup asap rokoknya.
bagaimana ya mengatasinya? Terima kasih. Silakan Romo. Baik, kita jawab dengan cara bidang. Mau saya. Pak Joni yang baik, mesti kita pernah belajar di bab satu kan? Ini jawabnya di bab satu. Di bab satu kita pernah mengenal yang namanya Dwi Panca Winyana. Ini Pak, sepasang caku winyana, masih ingat ya Pak? Sepasang caku winyana, sepasang sota winyana, Hmm, ya, sota winyana, sepasang ganda winyana, sepasang jiwa winyana, sepasang sepasang kaya winyana. Bisa duka, bisa suka. Ya, sekarang saya tanya, kita mencium asap rokok itu karena apa? Ini warna hijau ini karena apa nih, Pak? Karena apa? Ada kontak. Ini hijau warnanya apa? Hijau, hijau Wipaka. artinya wipaka ya. Wipaka ya. Ya, Yang bergerak apa? Jiwa ya, Pak. jiwa. Gitu ya, Pak, jiwa ya. Kalau Bapak mencium, saya tanya, kalau Bapak mencium aroma dupa, itu sama-sama asap loh, Pak. Iya, harum. Ya, harum. Bapak itu sebagai akibat dari kusala atau akibat dari aku salah? Salah ya. Aku salah. Menurut Bapak. Betul? Iya, Kalau ada orang saudara kami yang beragama lain meniup bau dupa, dianggapnya apa? aku salah kayak ya. Aku salah. Salah, Gitu salah. ya, Pak? Aku salah ya, Pak? Ya. Oke. Sekarang sama nggak definisi asap rokok dengan asap dupa cendana tadi? Hmm. Iya, Sama, mirip. karena kita menciumnya baunya sama kan, Pak? Iya, Yang kita bicara kualitas batin, pada saat Bapak mencium bau rokok di samping Bapak, kualitas batin Bapak harusnya apa? harusnya netral ya. Iya. Kalau Bapak mencium bau dupa karena Bapak senang dengan aroma cendana tadi, batin Bapak harus apa? Harus apa, Pak? Salah. Ya, Harus apa, Pak Joni? gimana Rama? Kalau kita mencium bau dupa, senang nggak? Senang. Pasti kepala kualitas batin kita, perasaan kita harus apa? Padahal harusnya OPK. Iya. Jadi kalau begitu pertanyaan saya adalah mencium bau dupa dan mencium bau rokok sama-sama buah atau kamai? Buah. Buah. Kalau ini buah, pantaskah saya komentari sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan? Kalau itu rokok, dan pantaskah saya mengkomentari bahwa ini adalah bau dupa, jadi saya timbul kesenangan? Ketika Bapak merespon itu, maka Bapak bikin kama baru. Hmm. Tapi kalau terima jadi kama baru nggak nih? Kalau batinnya UPK. Tidak sih. Iya, jadi sekarang saya tanya, kalau Bapak benci dengan bau rokok, siapa yang salah? Batin Bapak yang tidak memahami tentang ini sebagai buah, atau orang itu yang sengaja merokok? Kenapa dia merokok di sebelah Bapak dan di sebelah saya? Karena saya sedang mengalami warna hijau. Apa itu warna hijau? Aku salah. Buah. Oh ya, wipaka. Iya. Kami ya buah ya Pak. Iya. Kenapa yang lain tidak mengalami hal yang sama seperti Pak John? Karena dia mungkin tidak melakukan perbuatan itu di masa lalu. Kalau gitu, kita bicara Chengli. Ya, kalau kita menerima buah dari karma lalu, mengium asap rokok, pertanyaan saya sederhana sekali. Jangan-jangan di masa lalu Bapak melakukan hal yang sama nggak sih? Bisa nggak kira-kira? Bisa, bisa jadi. Iya. Lalu yang lalu kenapa Bapak tidak marah? Karena enjoy kayaknya. Itu ya Pak ya. Jadi sekali lagi, udah terima aja lah Pak.
Ini kan buah karma kita. Dan jangan batin kita terbawa oleh kebencian. Kebencian. Makanya untung ada undang-undang apa? Undang-undang merokok itu dilarang di tempat umum kan? Di negara-negara maju, di Jakarta segala macam kan? Ada Iya, larangan untuk tidak merokok di sembarang tempat kan? betul. Tapi hari ini kita tahu siapa rokok sudah mengalami kehancuran luar biasa. Gudang Garam tidak lagi membeli tembakau dari Temanggung. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Temanggung kasihan. Mereka jual tembakau sekarang tidak laku selama 1 tahun ini karena Gudang Garam tidak mau membeli tembakau. Mungkin pindah ke cair mungkin ya. Kenapa? Pindah ke yang cair. Pindah ke itu ya, Vape. yang apa Yang namanya, ke vape. vape ya itu ya. Iya. Iya, sama satu lagi banyak rokok ilegal, Pak. Hmm. Ya, dengan cukai. Jadi cukai itu ternyata 40% loh, Pak. Cukai Oh, jadi cukai mahal. rokok itu 40%. Jadi kalau dia jual 10.000 itu 4.000 lebih itu masuk ke kas negara loh, Pak. Dan banyak sekali rokok-rokok yang tanpa pita cukai Dan saat ini harganya dilarang lebih untuk murah. ekspor. Dan Anda akan melihat nanti ke depan katanya banyak perusahaan rokok yang mulai gulung tikar, bahkan sekelas sehebat misalnya GG saja mengalami penurunan omset yang tadinya triliunan hanya ratusan miliar saja. Hmm. Begitu. Ini mungkin karena akibat Pak Joni mencium bau rokok yang tidak mau itu. Salah satunya. Nggak bercanda kok. Kita kan bercanda ini. Ya. Tapi kan Ya. Romo kalau mau bilang itu kan kalau kita cium kan kita jadinya bisa jadi penyakit gitu kan. Jadinya gimana ya? Hmm. Kan kalau dupa kan Nah, kayaknya enggak ya. Kalau dupa kita cium dia bisa harum. jadi penyakit kalau kita gini loh. Saya mau cerita saja sendiri. Saya pernah punya guru. Ini nanti jawabannya akan sama seperti yang Pak Joni tanyakan ya. Guru saya kebetulan Biku Mahayana. Sayang, dia wanita ya. Sayang beberapa tahun lalu dia meninggal di rumah sakit cukup mewah di Singapura. Hmm. Kalau ini sebagai orang tua saya, karena dia kalau ngomong ke saya tuh kayak udah kayak ngomongnya ngejeblak-ngejeblak aja gitu. Hmm. Waktu beliau jadi biku pertama kali, bikuni pertama kali, beliau orang cukup mampu, tapi jadi bikuni tinggal di wihara di Jakarta dan disuruh pergi ke Cilacap naik kereta api. Bikuni wanita naik kereta api. Gurunya tidak mengizinkan dia naik mobil wihara, harus naik kereta api. Lalu sang bikuni guru saya ini mengeluh sama guru, suhu kenapa sih naik kereta api? Karena kereta api pada saat itu tidak seperti sekarang ya. Kereta api kita bayangkan kereta api kita zaman dulu itu sama kayak di India hari ini kan. Betul. Dia bilang, suhu kenapa sih saya harus naik kereta api? Kan itu mestinya kan ada mobil wihara. Suhu tahu nggak di kereta api itu banyak abang-abang, katanya begitu. Banyak yang jualan ayam, jualan bawa ternak, bau sekali, kotor sekali. Hmm. Betul. Lalu si suhu gurunya, yang kebetulan saya kenal juga, dia bilang begini, kotoran mana abang-abang tukang yang bawa ayam, yang bawa barang-barang di kereta dengan pikiran kamu. Kotoran mana kira-kira? Kotoran pikiran. Iya ya. Jadi Pikirannya mau. Pak Joni, kita telah mengotori, kita telah memitnah, apa namanya, memitnah asap rokok sebagai sesuatu yang tidak sehat. Ya, kalau ciumnya cuma sekali, masa tidak sehat sih? Kalau ciumnya berkali-kali, baru tidak sehat kali ya. Iya. Mungkin begitu. Jangan kita kotori pikiran kita dengan hal-hal yang negatif tadi. Mungkin begitu kali Kak Joni. Oke sih. Baik Romo. Ya, makasih Romo. Ya, Oke, terjawab ya Kak Jani. Iya, Romo, makasih Bu saya Dini. boleh boleh nanya ya Romo. benar. Minta privilege mau Iya bertanya. itu. Gini Romo, ada Hmm. satu kejadian nih Romo ya. Saya terkejut dengan pikiran saya sendiri. Nah, saya pengen tahu dari sisi abidamanya gitu, Mo. Jadi satu kali peristiwa kita dana makan ya Romo ya. Terus kan fakta ya Romo, fakta banyak sekali makanan di meja gitu ya.
Bantainya cuma satu, mau makanannya 2 meja penuh gitu ya. Nah, ada satu orang nyeletuk begini, Romo. Eh, apa ya? Dia ngomongnya gini. Aduh, itu makanan sayang-sayang ya, banyak-banyak kayak gitu katanya. Padahal kan bantainya cuma satu gitu kan. Gimana kalau kita giliran aja dananya gitu? Jangan bareng-barengan kayak gitu kan. Giliran aja, atau yang dimakan juga cuma sepiring gitu kan. Saya sangat terkejut gitu Romo ya dengar itu karena saya lagi happy banget gitu ya. Saya lagi happy banget gitu. Aduh senengnya gitu saya punya kesempatan ini gitu ya. Saya ada di tengah-tengah orang-orang yang apa ya namanya punya semangat yang sama gitu ya melakukan kebajikan. Dan kita semua ya maksudnya saya seneng dengar teman-teman saya bilang aku hari ini masak sendiri loh katanya pakai ini ya gitulah gitu ya kebahagiaan itu terus ada satu orang nyeletuk begitu ya Romo saya kaget sekali Romo kaget gitu ya dan saya belajar untuk "Ish, kaget nih gitu ya kaget gitu ya terus marah gitu ya ada rasa marah gitu terus ada rasa benci juga nggak suka juga gitu ya ini orang ngapain sih gitu harus ngomong gitu ngerusak banget gitu ya terus tanpa saya sadari ya mau muka orang-orang juga jadi ikut berubah gitu mau yang asalnya kita happy kita berubah nah ini mau apakah ini ya kan orang mah pasti nggak sepikiran lah ya mau ya tapi sengefek itu gitu satu ke statement membuat orang-orang jadi rusak suasananya gitu padahal kan orangnya beda-beda nah ini kalau dari sisi abidama ini kenapa ini mau bisa begitu. Baik, dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing, gitu ya. Ya. Umat awam, manusia dalam agama Buddha ini umat Buddha nih ya. Kita bicara umat Buddha. Umat Buddha itu dibagi menjadi dua bagian. Dia kaum Garawasa, rumah tangga nih, kayak RT ya, rumah tangga, atau Pabajita. Paba, kaum Paba Jita, atau kaum Selibat. Ya, entah jadi Samanera, tapi sebenarnya Samanera belum dari kaum Pabajita. Ini kan keputusan umat Buddha. Apakah dia mau jadi Garawasa atau Pabajita? Sekarang ini banyak sekali kaum Pabajita, kaum Garawasa ke Pabajitaan. Saya lihat ada beberapa umat awam, misalnya bawa yam, tahu yam? Kemana-mana pakai yam, pakai tas bante, tahu tas bante? Yam itu tas bante, yang coklat itu, Ya atau yang betul betul. ya. Saya lihat ada loh umat Buddha kita yang ke wihara dia bawa yam loh. Waduh, ini garawasa atau umat rumah tangga yang ke biku-bikuan. Karena yam itu udah ada standarnya ya, kalimatnya begitu. Sementara bisa saja ada kaum Pabajita yang kegarawasaan, betul nggak teman-teman? Dan ingat loh bahwa mau dia garawasa atau Pabajita, kalau dia tidak bisa menjaga morality, dia tidak menjaga sila dengan baik, sila wisudi dengan baik, maka nggak gampang loh mencari nafkah buat seorang garawasa maupun seorang pabajita. Saya mengenal beberapa biku karena saya cukup aktif di wihara. Ada loh biku, maaf saya katakan ada oknum biku yang walaupun sudah wasanya cukup banyak, dia masih pindah patah loh. Dan ketika dia pindah patah, nggak banyak juga loh orang yang dana karena tahu kualitas Bante ini. Bayangin, ya. Sampai akhirnya di wihara, dia nggak, walaupun orang tahu itu di wihara, sampai orang wihara, dia taruh, maaf, bukan taruh ya, dia pengurus bahkan bukan menaruh kok jadinya, mempekerjakan, eh, PRT untuk buat masakin kalau nanti tidak ada umat yang dana.
Ya, sampai sebegitunya. Bante Win Wijano almarhum pernah ke Wihara Padumutara, wihara saya, wihara kami lah ya. Saya aktif di sana. Tahun 1908, tidak lah. Tahun 1980-an. Buddha Metta berdiri 83, mungkin 89-an ke sana, 80-an ke atas. Ya, beliau tinggal di wihara kami selama 3 hari loh. 3 hari. Dan selama 3 hari nggak ada loh umat yang dana loh. Baru ada umat Jakarta telepon umat saya, umat kami dulu namanya Tante Wira. Tante Wirya itu umat cukup tua. Dia bilang, Ibu, Bantewin dikasih makan apa? Hah? Nggak kasih makan apa-apa. Kenapa? Kami nggak tahu kalau Bante ternyata makan persembahan. Bantewin selama 3 hari harus minum air ledeng loh, teman-teman sekalian. Kita pernah tahu juga di zaman Sang Buddha pindah patah nggak ada loh yang dana, betul kan? Sang Buddha tuh. Lalu muncullah siapa? Bante siapa? Bante si wali. Dia kan yang beruntung kan. Ketika si wali datang pindah patah, orang pada banyak dana. Sang Buddha nggak didanain loh, tapi si wali didanain. Maka dikenallah sebagai si wali gata kan. Bahwa Bante Sewali adalah biku yang sangat beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena yang lain nggak dapat pinapata, dia dapat pinapata. Makanya Gata Siwali dipuja oleh karangan Theravadais untuk buka toko supaya rame tokonya ya. Siwali Camahatero Dewata Narapujito gitu kan. Itu parita yang sering dibacakan Siwali Gata. Nah, sekarang teman-teman sekalian berarti kalau begitu sekarang Garawasa dan Pabajita semua masing-masing punya buah wipaka ya. Ada umat loh, ada biku. Sekarang kita ambil konsep ini nih, Pabajita. Dia seorang biku, dia tinggal di wihara. Ya, kalau di dalam Teragata bunyinya begini. Silanghi sabasampati upanameti sewitanti. Kalau seorang biku yang punya moralitas sila yang baik loh, makanannya itu berlimpah. Kenapa berlimpah? Karena mereka percaya kalau berdana kepada Bante, dia mendapatkan karma baik. Tapi kalau ada seorang biku yang tidak punya sila yang baik, walaupun di umur di wihara itu besar, dia diumumkan di wihara, orang lupa loh buat berdana. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau ketika ada seorang biku yang berdana berlimpah, kita ingat loh, sekarang dana itu nggak zaman kayak dulu. Ya, sekarang setahu saya tradisi sudah berubah. Bante menerima persembahan, makanan, Bante melakukan pelimpahan jasa. Setelah pelimpahan jasa, Bante makan, umat ikut makan. Betul nggak? Kalau orang Jawa Barat bilangnya wadangan, apa padangan ya, lupa itu. Padangan. Jadi datang ke wihara untuk makan bersama. Tapi saya dengar loh ada umat yang komplain sama sama saya. Karena ada pengurus wihara yang sangat bawel. Dia bilang dananya cuman bawa ikan asin, pas makan pakai rendang, pakai tahu coba pakai rendang, pakai naging, pakai segala macam. Ya biarkan saja kan Bante telah menerima semua persembahan makanan itu supaya umat bisa menanam parami yang baik. Teman-teman saya pernah ikut jadi samanera di tradisi Theravada. Biku ini sangat saya hormati. Dia menjaga winaya dengan baik sekali dan dia tidak punya handphone. Saya lihat hari ini beliau sedang kebutan karena oleh teman saya kebutuhan pengusaha. Dia dibawa ke Butan hari ini. Ya, sudah kemarin saya lihat statusnya Bante dibawa ke Butan. Bayangkan tuh Bante ini sangat populer di tempat kami. Dia tidak terima handphone dan meditasi dia sangat bagus. Dan sekarang dibawa ke Butan. Coba bayangin. Ada loh Bante nggak punya uang tapi dibawa ke Butan jalan-jalan. Kenapa? Karena umat percaya. Dan kalau nanti Anda datang, Ibu Yasoda datang ke Bante ini, udah bukan lagi 2 meja, 1 meja. Kalau yang berdana sama dia kalau di musim liburan itu satu lapangan saya katakan begitu. Ya kenapa? Karena
Bante ini punya moralitas yang baik. Karena orang percaya karena Bante ini senang meditasi, kalau dia berdana kepada Yang Mulia Bante akan mendapatkan keberkahan. Gitu ya. Sekarang perkaranya apakah dimakan atau tidak yang penting makanya karena konsep dana tadi. Dana harus dilakukan dengan niat yang cetana yang kita pernah pahami kan. Cetananya ada Buba, Muncak, dan Apara. Ini harus manasa, gitu kan? Ya. Ini yang penting. Tiga konsep ini, perkara mau dana apapun. Nah, lalu dananya nanti berlimpah, Romo. Itu namanya kita kepo. Kepo. Ya, kalau sudah berdana, ngapain dipikirin lagi? Sayang ya, kita maka gantian saja. Justru kesempatan buat kita untuk berbuat baik. Oke. Oh, nanti setelah kita berdana makan, kan kita bisa duduk sama-sama teman-teman kita, sama umat wihara kita, makan bersama juga kan? Mm-mm. Itu namanya padangan di tempat saya. Gitu ya. Tukar-tukar makanan. Zaman dulu kan tukar-tukar makan. Sekarang tukar-tukar makannya di mana? Ya. Setelah Bante kita berikan pindah pak, pindah patah. Bagus nggak? Bagus. Jadi deket. Ya. Ingat gak tahun 80-an dulu waktu kita masih kerja 90-an lah ya. Kita pas pulang ke pas kita ke makan kerja atau makan di rumah, kita saling ngobrol di meja makan. Betul nggak? Sekarang apa yang terjadi? Setelah makan kita saling apa? Saling bertatapan handphone masing-masing loh. Iya. Betul kan? Ya enggak? Tidak ada kebersamaan. Makanya saya pikir bagus kalau kita dana makanan rame-rame supaya apa? Supaya umat dia bisa ikut merasakan makanan yang sama. Saya mau bagi cerita. Masih ada waktu nggak apa-apa ya. Saya ikut dengan ketika saya menjadi Samanera, saya ikut Bante ini yang sekarang lagi di Butan. Saya tinggal di sebuah kampung kecil di satu ke daerah di kota Tangerang perbatasan dengan kampung sekali lah ya. Hmm. Dulu tapi sekarang mungkin sudah ramai. Tanahnya sudah dibeli sama pembebasan DIPIK. Dulu waktu belum dibebasin cukup lama sekali, karena waktu anak saya masih kecil. Saya tanya sama Bante, Bante, kenapa Bante tinggal di sini? Saya ikut dengan Bante, ada kali satu mingguan. Saya jadi Pabaja samanya 2 minggu, tapi saya tinggal sama Bante 1 minggu. Bante itu bilang begini, kalau di Jakarta, di Tangerang, di kota, orang bisa berdana, bisa ngundang Bante dengan mudah. Karena rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, umat semakin kaya nggak? Kalau Anda bisa ngundang Bantai 5, 6, 7 di kota di kota di Jakarta banyak kan Anda berada bersama dan Anda semakin kaya kan gitu. Ya. Tapi ada umat di daerah terpencil, mereka mengundang Bantai malu nggak? Malu. Ya, belum lagi kalau ngasih ngasih sanggadana dan sebagainya. Jadi kenapa Bantai punya pemikiran Bantai tinggal di daerah tersebut supaya supaya umatnya bisa tambah kaya, punya kesempatan untuk berdana setiap pagi. Tiap pagi kami pindah patah. Lalu apa yang terjadi? Setelah pindah patah dikumpulkan, kami duduk atau kami tinggal makan di rumah umat, salah satu umat. Lalu umat ini sama teman-teman yang lain, sama umat yang lain merapikan dan kami menerima kembali dalam bentuk di dalam bol. Selama 2 hari kami di sana dan encim-encim loh. Encim-encim itu nggak pernah dana kalau Bante lewat. Selesai Bante, selesai makan, Bante kemudian mampir ke rumah encim ini. Kami bilang encim ya. Cim, kenapa Encim kalau Bante lewat kok Encim nggak pernah berdana sama Bante? Kenapa? Apa jawab Encim ini, nenek-nenek ini? Bante, saya hidup sebatang kara. Saya makan aja dari pemberian tetangga Bante. Bagaimana saya mau berdana? Karena Bante ini bijaksana, Encim punya air minum nggak? Air minum sih ada Bante, tapi kan saya masak. Kita kan Encim besok pagi cari botol aqua bekas dibersihin. Ya, dibersihin nanti Encim masak taruhin air ya setelah itu kalau Encim malu itu botol bekas masukin kantong plastik hitam kata Bante begitu ya supaya Encim bisa berdana
ya. Nah, apa yang terjadi besok paginya saya kebetulan sama teman saya sama Nera juga ikut di belakang Bante pindah partai. Dan Kim itu memang berdana. Kim itu berdana aqua yang air minum yang di eh, air minum yang dibungkus dalam plastik hitam, ya. Dan saya kan kita duduk itu kalau di situ banyak sekali umat kita yang mungkin maaf ya, kita mungkin ada tekel, ada ubin, ada kami makan di rumah umat yang nggak ada ubinnya dari cuman tanah liat saja. Karena di situ masih banyak umat kita yang tanah liat, ya nggak punya ubin. Kami makan setelah dipersembahkan makanan, kita minum air yang Cim ini berikan. Jadi saya pengen liatin ini airnya ada cunya atau enggak, takutnya ada cunya, ya. Jadi kita pernah makan seperti itu. Ini ada satu upaya yang dilakukan oleh guru saya, Bante saya ini kebetulan untuk supaya derajat masyarakat di pesisir sana bisa menanamkan kebajikan setiap hari untuk berbuat baik. Ya, jadi sekali lagi persembahan makanan yang diberikan dengan jumlah yang banyak justru bagus karena pasti Bantenya punya moralitas yang bagus. Kalau Bante tidak punya moralitas, pasti Bante juga tidak mendapatkan dana yang cukup. Lalu yang kedua, bahwa Bante tersebut memberikan kesempatan kepada umat untuk menanam kebajikan dengan memberikan pindah patah makanan kebutuhan sehari-hari. Dan saya pikir itu bagus dan sah-sah saja. Jangan kita komentari karena kalau kita mengomentari hal itu, kita menjadi polisi, wasit buat batin orang lain. Begitu Cia sadar. Iya, betul. Ya, Cuman sayangnya jadi kayak saya mulai ada rasa nggak suka. Cuman disadari aja, aduh, kok ada penolakan ya? Kok saya merasa nggak suka gitu ya? iya. Terus Karena menjauh damanya gitu. kan, karena damanya kan baru diselami oleh batin mereka nggak sedalam ibu ya saudara. Oh, nggak gitu. Aduh, baik-baik. Sadu, 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 Romo. Terima kasih banyak untuk pencerahannya ya, Romo. Baiklah, ini waktu juga ya yang Yes, memaksa kita untuk berpisah malam hari ini. iya. Baik ya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan dari pembahasan kita hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa pembahasan pertama kita melengkapi penjelasan tentang aloba ya, yang belum selesai pada 2 minggu lalu. Lalu dilanjutkan dengan membahas tentang adosa atau meta ya, tanpa kebencian atau meta. Rinciannya akan saya uraikan pada pertemuan kita hari Senin yang akan datang. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bertekad. Kita akan terus mempelajari Abhidhamma sampai tamat nanti ya Romo di bab Aduh. 9. Satu, satu, satu. Iya. Baiklah, sebelum kita menutup, kita akan melakukan pelimpahan jasa ya. Oke. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananya ni katani me tesanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita meca piadita wa anye majata werino sata titanti lokasming te bumaca tuyonika ance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang Ye cimang na pajananti dewa tesang niwedayung maya dina na punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukaciwino kema padan capa pontu tesasa si jatang subang sadu sadu sadu. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Lucy. Silakan Bu Lucy.
Ya, aduh, sadu-sadu luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Yasoda atas panduan moderatornya untuk malam hari ini. Juga Anu Modena kepada Romo Ruby yang telah mengajarkan ya, membabarkan, menjelaskan dengan sangat terperinci ya dan sangat jelas sekali bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Baik, sebelum kita akhiri sesi kelas pada malam hari ini, kita akan kembali bersama-sama ya membacakan nama Kara Patah sebagai eh, penutup kelas kita pada malam hari ini. Baik, sama-sama dengan kembali sikap beranjali kita akan menutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Ramani, Bapak Ibu dan Ya, semua Kasih sahabat. Romo. ya, makasih. Sehat Makasih selalu Romo, ya. makasih Cili, Ya, makasih sehat selalu. Susi, Makasih Romo. makasih semua. Ya, sama-sama semua. Selamat beristirahat. Makasih Romo Iya. dan Terima kasih semua. Modena Romo. Ya, sama-sama semua ya.